kembali lagi bersama aku, Sonia Persia. Apa kabarnya kalian? Pasti luar biasa ya, dan harus terus semangat. Hari ini aku mau buat pita tamborin sendiri. Karena waktu video sebelumnya kan aku udah sempat bilang tuh kalau kita bisa bikin pita tamborin sendiri. Nah, gimana caranya dan apa aja bahan-bahannya? Oke, yang mau ikutan kalian juga harus siapin bahan-bahannya ya. Oke, bahan-bahannya diantaranya ada pita. Aku juga pakai pita warna merah, pita warna putih. Terus aku pakai pita yang warna biru, yang lebarnya segini juga. Terus aku juga pakai kain sifon, kain yang lemes gitu. Terus ada kain tile warna putih sama ungu, cuma kain tilenya aku ini agak kaku ya. Nah, bagusnya sih kalau mau bikin pita gitu pakai kain tile yang agak lemes gitu. Siapkan juga gunting, dan kita juga butuh benang dan juga jarumnya. Dan terakhir lilin dan juga koreknya ya. Karena lelennya nanti kita mau buat untuk merapihkan benang-benang yang apa tuh namanya, kan tadi bahannya ada yang keluar-keluar gitu benangnya. Nah, nanti kita rapihin pakai, kita bakar sedikit. Oke, bahan-bahannya segitu aja, cukup gampang dan cukup mudah kan. Dan sekarang kita tinggal membuatnya. Oke, jadi aku mau buat dua pita. Warnanya sih sama seperti yang tadi itu, cuma perbedaannya yang satu mau aku jahit, yang satunya enggak. Nah, perbedaannya seperti apa? Ikutin terus ya. Jadi yang pita-pitanya itu kita gunting sama panjang. Aku ukurannya ini kurang lebih 1 meter. Jadi semuanya kita samain aja 1 meter ya. Itu ada pitanya, kain sifonnya, terus kain tilenya. Jadi semuanya ukurannya 1 meter kalau aku, tapi kalau misalnya kalian mau lebih panjang, oke-oke aja gitu ya. Nah, yang lilin tadi sama koreknya buat apa sih? Gitu. Nanti kita kan pasti digunting-gunting tuh kain tila atau kain sifonnya. Kalau kain tila sih kayaknya kemungkinan nggak berundul gitu sih. Nah, kalau yang kain sifon ini kan ngebrundul gitu tuh, benang-benangnya keluar. Jadi kita bakar sedikit ya, biar dia nggak kemana-mana. Nah, untuk guntingnya pun terserah kalian mau bentuknya seperti apa, terserah kalian, oke? Aku tadi baru merapikan kain-kain sifonnya yang tadi aku bilang kan keluar-keluar tuh. Aku bakar sedikit aja gitu kan, biar dia nggak keluar-keluar lagi. Tapi kalau misalnya kalian mau jahit juga nggak apa-apa sih, lebih rapih gitu ya. Oke, setelah itu aku langsung menggabungkan ini kain sifon tadi, terus juga kain tila yang warna putih, terus kain tila yang warna ungu, terus ada pita yang putih. Setelah itu aku tambahkan lagi pita biru. Dan yang terakhir pita warna merah. Jadi seperti ini ya. Oke. Nah, kalau yang tanpa aku jahit itu tinggal aku masukin aja ke tamborinnya. Kita bagi dua seperti ini, kita lipat ya. Jadi yang satunya ini terus ditengahin sama panjang. Oke, seperti ini. Sudah. Jangan lupa tamborinya ya. Kita sudah bikin pita, tamborinya lupa. Oke, ini tamborinya. Jadi seperti aku katakan sebelumnya waktu di videoku itu, kita masukin di setelah ring yang keempat, setelah ring yang keempat ya. Cara memasukkannya ini karena agak tebal ya, jadi mesti pelan-pelan. Pelan-pelan dan bersabar. Nih ya, jadi aku masukin yang tengah-tengahnya itu seperti ini. Oke, kita tarik dulu. Terus untuk menguncinya kita tinggal tarik ini, terus kita masukin ke
lubangnya ini. Masukin. Ini cara yang pertama tanpa dijahit. Nah, setelah ini aku mau nunjukin cara yang kedua. Itu aku mau jahit sedikit, jahit di mananya? Tunggu ya. Oke, sekarang yang pita kedua ya, yang aku buat. Terus aku mau kasih, maksudnya aku mau jahit gitu ya, di ujungnya seperti apa. Jadi kita mau siapin dulu deh jarum sama benangnya ya. Aku mau masukin dulu nih benangnya ke dalam lubang jarum. Jadi bahannya kainnya masih sama, masih yang sama seperti ini, cuma ujungnya harus benar-benar dirapiin gitu ya, biar dia bisa rapi dijahit. Jadi aku jahitnya cuma di ujungnya aja guys, ujung-ujungnya aja semuanya bersama pitanya. Nah, setelah itu udah rapi gini, kalian tambahin lagi pita untuk ikat ke tambornya ya, seperti ini. Nah, terus aku mau buat dia segitiga gitu biar ketutup sini, terus di sini ya. Kalau udah seperti ini nih, sisanya ini untuk nanti mengaitkan ke tambornya ya. Nah, jahitnya di sini, tidak aja dulu ya. Terus aku gunting. Nah, jadi ya kan, sudah. Maaf ya kalau jahitannya kurang oke dan warnanya seperti ini, karena sekali lagi aku infoin ini yang ada di rumahku aja, jadi aku pakai. Setelah itu kita langsung masukkan ke tamborinya. Nah, kalau yang ini gampang jadinya masukinnya karena sudah ada kaitannya ini kan, jadi tinggal kita masukin aja, nggak perlu ribet kayak yang tadi kan banyak banget tuh kain-kainnya. Tada, maaf ya. Nah, karena ini kan tadi aku potongnya 1 meter untuk jadi 2 gitu kan, karena kalau yang ini dijahit ujungnya, jadi aku mau gunting dulu ya, kira-kira segini. Selesai. Tada, jadi seperti ini, panjangnya sudah sama ya. Nah, jadi aku kasih 2 pilihan buat kalian. Jadi yang pertama itu yang tadi aku bilang, jadi kalian udah siapin aja tuh semua kain-kainnya, pita-pitanya. Setelah itu kalian ambil bagi 2, dilipat 2 gitu, terus tinggal masukin aja ke dalam tamborinya. Nah, gampang, sebenarnya itu gampang banget, cuma agak terlalu jadi kayak numpuk gitu di sininya ya. Nah, sementara kalau yang kedua dia memang agak ribet karena mesti dijahit kan ujungnya, dijadiin kayak segitiga gitu. Tapi pas masukin ke tamborinya lebih mudah, terus nggak terlalu ada penumpukan di dalam, di deretan yang kalian masukin pitanya itu gitu. Nah, jadi terserah kalian, suka-sukanya kalian. Kalau misalnya kalian suka yang cara pertama, monggo, atau cara kedua juga boleh gitu ya. Oke, nah guys, selain itu aku juga mau info ini. Kira-kira kalian tahu gak sih nih, penari-penari tamborin atau yang lagi latihan tamborin, pernah tahu gak kayak teorinya tamborin? Atau selama ini kalian cuma kayak mempraktekannya aja gitu, menggerakkan gaya gerakan-gerakan tamborinnya aja gitu. Nah, di sini aku mau info ini. Jadi waktu dulu aku tuh sempet
belajar tamborin kayak kursus gitulah ya. Nah itu aku dikasih tahu teori-teorinya, jadi juga bukan cuma sekedar gerakan aja, tapi kita dikasih tahu teorinya. Kan waktu itu aku udah sempet kasih tahu dasar-dasar tamborinnya ya. Nah ternyata dasar-dasarnya itu kayak dikasih gambarnya gitu loh, jadi kita tahu kalau misalnya gambarnya itu ternyata itu dasarnya tap atau tap plus gitu. Lalu memang semua nggak semuanya ada sih gitu, jadi yang memang sering dipakai aja gitu. Nah ini aku juga mau bagi juga ke kalian, siapa tahu ini jadi informasi terbaru kan buat kalian gitu, yang aku ingat aja ya, karena aku waktu itu cari bukunya nggak nemu-nemu. Oke, aku mau langsung kasih tahu aja ya teori tamborinnya seperti apa. Kalau dari kalian mungkin yang masih bingung kayak ngeblank ini ngomongin apa, jadi mungkin bisa nonton dulu nih videoku yang sebelumnya tentang dasar dan jenis tamborin tuh. Jadi kalian tahu dasar-dasar tamborinnya apa aja. Nah jadi sekarang ini aku mau kasih kayak teorinya gitu, kayak gambarnya, terus atau kayak gambar lambang segala macam gitulah ya, aku sebutnya juga bingung. Nah yang aku buat ini tap. Kalau lingkaran terus ini satu ya, di dalamnya ada angka 1, itu tap ya. Kalau ditambah ini berarti dia tap plus. Jadi ini tap, ini plus ya, ini tap plus. Oke. Terus kalau yang seperti ini kalau segitiga terus di dalamnya ada angka, itu namanya zip. Terus ada lagi kayak ada keriting-keriting gitu, itu namanya swivel. Swivel yang getaran penuh gitu lah, yang getaran penuh. Nah sekarang aku mau coba ya kasih contoh ke kalian kalau misalnya dalam bentuk gerakan. Nah di sini ada tap 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 tap. Jadi ini hitungan pertama 1 2 itu tap 2 kali, tap 2 kali, tap 2 kali. Maksudnya ini di sebelah kiri, ini di atas, ini di sebelah kanan. Jadi tap 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 tap. Terus aku mau tambahin lagi ya. Ini jadi tap plus 2 kali, 2 kali, 2 kali. Jadi kalau misalnya kalian nanti menemukan teori-teori ini, kalian gak bingung. Jadi waktu itu aku sempet ikut kayak sekolahnya gitulah, kursus tamborin cuma berapa bulan aja. Nah aku dikasih tahu sama tutornya itu waktu aku gereja di Purwokerto itu. Ternyata tuh tamborin juga ada teori-teorinya loh. Nah ini dia gitu, walaupun mohon maaf banget aku ingetnya hanya beberapa aja, karena aku nyari bukunya nggak tahu kemana gitu, karena udah lama banget, udah kurang lebih 10 tahunan yang lalu lah. Dan ini yang masih aku ingat gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian nanti menemukan ini, itu apaan, itu rumus apa, teori apa itu. Nah ini teori yang untuk tamborinnya. Jadi kita gak cuma sekedar gerakin aja, tapi ada juga loh teorinya. Oke guys, segitu aja mungkin informasi dan juga tips yang bisa aku kasih ke kalian semuanya hari ini. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menginspirasi, bisa menambah ilmu kalian, pengetahuan kalian gitu kan, tentang tamborin khususnya gitu. Mau ganti pita-pita tamborin yang lebih baru lagi gitu kan, bingung mau beli atau gimana gitu, mendingan kalian bikin sendiri karena cepat dan juga mudah banget gitu. Kalian tinggal cari aja bahan-bahannya dengan warna-warna yang menarik gitu pastinya kan. Nah itu aja videoku kali ini, semoga bisa terus memberkati kalian semuanya yang menonton video ini khususnya.
Oke, makasih banyak sekali lagi untuk kalian semua yang udah nyempetin nonton video ini dari awal sampai akhir. Makasih banyak, dan jangan bosen-bosen dan terus tungguin video-videoku selanjutnya. Oke, sampai di sini aja. Terus semangat, terus sukacita, Tuhan memberkati.